وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab yang ke-77. Bab kun liyatimin kal abu ar-rahim. Bab jadikan atau jadilah untuk anak-anak yatim ini seperti seorang bapak yang pengasih gitu. Artinya kita diminta untuk kemudian mengurusi anak-anak yatim ini dengan penuh rasa kasih sayang. Jangan anak yatim dikumpulin kayak di Pekanbaru atau mana itu. Dikumpulin tapi kemudian dianiaya sampai mati gitu. Ini nggak benar juga. Jadi dia menggunakan anak-anak yatim itu untuk sebagai sarana minta-minta sumbangan gitu. Nggak benar. Abdurrahman ibni Abza dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Daud berkata, kun liyatimi kal abi ar-rahimi, jadilah untuk anak yatim itu seperti bapak yang pengasih. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu, maka ketahuilah sebagaimana kamu menanam maka kamu akan memanen. Ma akbahal faqru ba'dal ghani, alangkah jeleknya orang yang fakir sebelum dia punya kekayaan. Jadi orang yang hidupnya fakir ya, dan dia tidak pernah berusaha untuk keluar dari kefakirannya, itu jelek gitu. Wa aktsaru min dzalika au akbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda, dan yang lebih jelek lagi atau yang lebih parah lagi adalah orang yang memilih kesesatan setelah dapat petunjuk. Udah jadi orang Islam, dilahirkan orang Islam, ya atau dididik oleh Islam sama bapak ibunya, kok milih murtad? Oh, ini tambah parah lagi. Jadi beliau mengatakan jadi orang susah itu jelek daripada orang mampu, gitu kan. Artinya kalau sekarang kita orang susah, ayo belajar supaya berusaha jadi orang mampu, gitu. Tapi lebih jelek lagi, kok ada orang udah jadi Islam kok milih murtad? Nah, ini lebih parah lagi. Wa idza wa'atta sobahaka, maaf, wa idza wa'atta sahibaka fa anjis lahu ma wa'attahu, jika engkau berjanji kepada temanmu maka penuhilah janji tersebut. Fa in la taf'al yu'rasu bainaka wa bainahu adawah, kalau kamu enggak memenuhi janji itu maka itu bisa mewariskan atau meninggalkan permusuhan. Ngutang, janjinya nyaur sebulan gitu. Nanti 2 tahun dong disaur gitu kan. Ya itu akan menimbulkan permusuhan. Ya, janji mau memberi sesuatu rasido ning ya ora ngabari gitu. Itu pasti akan memunculkan kebencian itu. Wa ta'awwadz billah min sahibin in zakarta lam yu'inka wa in nasita lam yadhkurka, dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang jelek, yaitu siapa? Teman yang enggak bantu kamu ketika engkau teringat untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi wayah sholat kok temannya rangilek ke sholat, itu teman jelek gitu kan. Kemudian dan tidak mengingatkan kamu jika kamu lupa dalam mengamalkan kebaikan. Wa inna sita, dan ketika kamu lupa lam yadhkurka, dia tidak mengingatkan kamu. Ya. Wa in zakarta lam yu'inka, kamu ingat nih. Kalau saya harus melakukan sesuatu kok nggak diewangi gitu kan. Misal kamu cerita sama temanmu, Mas, aku kijane pengen ke pengajian itu loh gitu, tapi nggak ada kendaraan. Udah cerita tuh. Temannya juga punya motor banyak, nganggur gitu. Diem aja. Itu teman jelek itu. Ya. Atau kita tidur, wayah adzan kita tidur, temannya diem aja nggak bangunin, itu teman jelek. Ya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau kemudian kita mau bermaksiat terus kita cerita, Mas, aku mau beli Homer, terus nggak ada motor, nggak ada duit, ya kita jawab bodo amat, ya itu nggak apa-apa.
Tapi kalau jelas teman kita ngomong mau berbuat baik, kita tahu cara membantu dan kita punya alat-alat untuk bantu, kok kita diem aja lah, kita ini orang jelek. Maka jangan jadi orang jelek. Artinya apa? Ketika kita ada orang-orang yang menuntut ilmu di kampung kita, di tetangga kita, di saudara kita yang memang butuh biaya, maka jangan ragu untuk membiayai. Oh, tak lihat ini anaknya jenengan ini sregep banget, rajin banget, bahkan pinter banget. Nggih, ning kula mboten gadah biaya nggih nguliahke gitu kan. Kalau emang kita mampu, ambil kuliah, berangkat. Bismillah gitu kan. Ya, tapi kalau kemudian kita kaya terus diem aja, ini itu anakku gitu. Nah, maka ini adalah teman atau tetangga yang jelek. Ya. Artinya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan pelit. Kita sampai di hadis yang ke-139. Al-Hasan yaqul, dari Al-Hasan beliau berkata, laqad ahidtul muslimin, aku pernah mendapatkan masa pada saat itu kaum muslimin bersama kaum muslimin ada satu masa, wa innar rajula minhum yusbihu, dan di antara mereka ada seorang laki-laki di mana dia di pagi hari berkata, fayaqulu ya ahlihi, wahai keluargaku, ya ahli, wahai keluargaku, yatimakum, perhatikan anak yatimmu, perhatikan anak yatim di antaramu. Ya ahli, wahai keluargaku, miskinakum, perhatikan orang-orang miskin di antara kalian, perhatikan orang-orang miskin di antara kalian. Ya ahli, wahai keluargaku, jarokum, perhatikan tetanggamu, wa asra'a bihiyarikum, wa annam kulla yaumin turzalun. Masa itu berlalu dengan cepat. Bihiyarikum, dan dia akan mengambil atau membuat mati orang-orang terbaik di antara kalian. Wa annam kulla yaumin tuzzalun, sedangkan kalian setiap hari berada dalam kondisi yang lebih hina karena ditinggal oleh orang-orang yang solih. Ya, orang-orang solih, satu-satu kiai, kalau macam akan mati. Ketika mereka mati, maka makin hari kamu akan makin buruk kalau nggak ada datang orang-orang yang lebih solih atau lebih pintar di antara mereka. Wa sami'tuhu yaqulu, dan aku juga mendengar dia berkata, wa idza syi'ta ra'aitahu fasikon yata'ammak bisalasina alfan ilan nar. Jika engkau mau, engkau akan melihat masa yang lebih rendah, yaitu ketika ada 30.000 orang-orang fasik, fasikon yata'ammaku, di mana mereka itu akan menghantarkan ilan nar. Artinya akan ada 30.000 orang jelek-jelek yang beredar di antara kita yang mengajak kepada neraka. Malahu, kenapa orang-orang itu melakukan itu? Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Bagha khilafahu minallah bisamanin anazin wa in syi'ta ra'aitahu mudian muridan fi sabilis syaitan la wa'idolahu min nafsihi wala minan nas. Ia menjual keberuntungannya dari Allah dengan harga yang teramat murah. Dan jika engkau mau, engkau akan dikasih umur panjang, maka engkau akan melihat orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Ia berada di atas jalan syaitan.
Jadi memperturutkan hawa nafsu, ya seperti sekarang kan. Di mana tidak ada peringatan baginya, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Dan nggak ada orang ingatkan untuk berbuat baik, nggak ada orang ingatkan untuk melarang untuk berbuat jelek. Jarno ya jarno. Hanya saja hadisnya di sini masuk dalam hadis yang doif. Tapi sebenarnya isinya itu banyak terjadi hari ini gitu. Bagaimana orang tidak peduli dengan keluarganya, dengan orang-orang miskin di sekitarnya. Ya, terlihat banget gitu. Gak peduli dengan tetangganya. Ya, bahkan kemarin Nabi SAW mengatakan apa? Kiamat yang akan terjadi sampai kamu membunuh bapakmu, kemudian saudara laki-lakimu dan tetanggamu. Dan hari ini itu terjadi semua. Ya. Oleh karena itu maka kita harus memperhatikan apa yang disampaikan ini. Mungkin secara hadis itu doif, tapi secara makna hari ini terjadi semua gitu. Orang-orang yang tidak mempedulikan semua itu. Kemudian banyak orang-orang fasik yang kemudian diikuti, banyak orang-orang yang menyia-nyiakan harta. Ya, kita masuk di hadis nomor 140. An Asma bin Ubaid qala, dari Asma bin Ubaid, beliau berkata, qultu li Abi Sirin, aku pernah berkata kepada li Ibni Sirin, bukan Abni ya. Untuk Ibnu Sirin, indi yatimun, yaitu aku punya seorang anak yatim. Qala, Ibnu Sirin berkata, isna bihi matasna'u bi waladika, perlakukan ia sebagaimana engkau perlakukan anakmu. Idribhu matadrib waladaka, kamu bisa memukulnya sebagaimana engkau memukul anakmu. Artinya apa? Ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya anak umur 10 tahun kalau nggak sholat boleh dipukul dengan pukulan ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas luka. Artinya orang terus diajar nganti semper itu enggak gitu. Tapi diselentik, dijewer gitu kan. Itu ketika anak kita melakukan seperti itu, maka ketika kita membawa anak yatim kita boleh melakukan hal yang sama. Yang penting itu sama ya. Tapi kalau ke anak kita nggak pernah melakukan apapun terkait fisik, kemudian ke anak yatim kita hajar sampai dele-dele, ini nggak boleh. Pokoknya perlakukan anak yatim yang ikut bersama kita sebagaimana kita memperlakukan anak kita sendiri. Hanya saja gitu kan. Kalau anak yatimnya ini ya beda jenis kelamin, misal saya laki-laki, anak yatimnya perempuan gitu kan, ya tentu ada etika-etikanya ya. Nggak boleh asal megang, nggak boleh asal ngapa-ngapain itu.